serta saling mengoleksi, ya, serta saling mengoleksi. Gantian bisa yang terakhir ini. Enggak, belum. Ini maksudnya di tahun depan kami akan memutarkan film mencuci kaki, saudara-saudara yang banyak filmnya. ini di sini. Ingatlah kamu berasal dari aku, itu omongan Allah. Ya. Ya, masalahnya kalau peserta memang begitu, seperti yang terakhir mau buru-buru pergi deh, jadi orang di sini tangannya begini. Kalau petugas dia lebih rapi, begitu ya, lebih rapi. Jadi hanya tata gerak, tata posisi yang membedakan. Seperti tadi juga mencuci kaki kan ada, terus ada satu orang kerjanya cuci kaki terus, ada pencucinya dikira petugas gitu ya. Jadi begitu konsekuensi kalau saling dari jemaat. Jadi kata-kata ini untuk ada liturgi yang tahun lalu itu ada panggilan beribadah, saudara boleh lihat juga ada nyanyian yang agak berbeda dengan liturgi biasa karena kita lama di pengolesan lagu. Ini ada satu buku yang memberikan panggilan beribadah. Marilah kita berpuasa dari egoisme, kesombongan, iri hati, dan amarah. Marilah kita merayakan sikap murah hati, hargaan, syukur, dan cinta kasih. Marilah kita berminyak kepala dan mencuci tangan dan wajah. Kiranya puasa kita hanya terarah kepada Tuhan. Umat-Mu telah menanggung penderitaan dan kesusahan yang berlangsung. Kami diliputi awan pekat hingga tersesat. Ya Tuhan, jalan kami masih penuh cadas dan berat. Ya Allah, kami memohon kemaharahan-Mu. Kami hendak berjalan di jalan yang Engkau tetapkan. Kini pimpinlah kami berpuasa bersama Yesus, Elia, Musa untuk menjadi dekat dan bersatu dengan Engkau. Sebuah ajakan beribadah mengingatkan abu-abu kita mengawali dengan berpuasa. Visualisasi tadi sudah kita lihat. Yang lain-lain gereja dapat membuka masa puasa dan derma Paskah. Penyelenggara ibadah dapat mensosialisasikan puasa dengan bahan warta, pamflet, email, khotbah. Yang membaca Injil Matius itu bagus. Puasa, derma jadi satu, doa jadi satu itu. Dan mengatur bagaimana hasil puasa dikumpulkan, dikelola, disalurkan sebagai karya sosial. Jadi perlu manajemen. Gereja harus terbuka, manajemen di awal Prapaskah sudah beritahu kita akan memberikan hasil puasa ini untuk menolong operasi katarak gratis misalnya yang ada sudah jelas tujuannya kemana. Ada 10 orang perlu operasi katarak, jadi kita tahu. Jangan puasa derma kumpulin itu sudah tahu duitnya kemana, dipakai gereja sendiri untuk nambah-nambah uang kas, enggak nambah uang kas. Nah, ini ada tabung bisa digunakan di sini. Jadi kalau buat penampang besar, jangan penampangnya kecil. Ada yang gereja yang memakai penampang pakai candil gitu ya, itu jari nggak masuk. Nampaknya dibuat besar. Kalau nggak ada dari tanah, piring biasa lebih bagus juga ya. Piring biasa dibuatkan ada kaki di sini, kaki
kaki khusus untuk abu-abu itu, tapi belinya di toko tanaman untuk pot bunga maksudnya. Pakai ini udah basah belum? Keras amat. Keras ini. Iya dia. Lalu ke orang ikan ke jempol. Lalu Prapaskah 1 sampai 5 umumnya biasa. Kita juga bisa bermain dengan kata-kata. Ada teks liturgi misalnya sebuah doa pembuka panggilan beribadah. Ya Allah, pada masa Prapaskah ini kami mengenangkan kematian Yesus dan merayakan kebangkitannya. Kiranya Roh Kudus membarui kami dalam mempersiapkan diri pada peristiwa Kristus itu dan menyadari kami bahwa sengsara, kuasa dan kebangkitan Kristus adalah sumber pengharapan dan kehidupan kami. Amin. Bisa juga untuk nyanyian gereja membuat nyanyian tetap. Jadi selama Prapaskah ada satu nyanyian tetap di awal, di akhir. Biasanya kan kita kalau nyanyian depan dan nyanyian akhir selalu beda kan ya. Nah sepanjang Prapaskah 5 atau 6 minggu Prapaskah kita membuat nyanyian yang tetap, kita tentukan nyanyian yang tetap. Apa saja biar bisa nyanyian tetap itu yang bagian pembuka saja tetap setiap minggu nyanyinya itu. Ada lagu yang bagus untuk Prapaskah Kita Anak Adam. Hidup Jumat 56 ya. Hidup Jumat 156. Kita Anak Adam. Tapi tetap setiap minggu membukanya itu. Atau nyanyian-nyanyian ordinarium yang saudara buat tetap. Misalnya kalau tiap minggu kita menyanyikan nah pada minggu Prapaskah kita ganti aminnya, amin Prapaskah. Ya, buat saja. Di sini kan banyak amin, kita pilih lagu amin yang berbeda hanya pada musim Prapaskah atau pada musim masa Paskah, minggu-minggu Paskah. Bisa kita ganti ya, ordinarium seperti itu menarik. Di GPIB lalu GKI meniru GPIB menyanyikan Hosiana, lagu Haleluya kita ganti Hosiana. Tuhannya tidak kreatif sekali. Tuhan tidak bisa memberikan kita lagu yang lain lalu kita menyanyikan Hosiana pada Haleluya ya kan. Jadi buatlah, persaksikan kepada dunia Tuhan kita kreatif, dia bisa menciptakan nyanyian-nyanyian yang lain. Ada beberapa lagu Hosana kan yang kita bisa nyanyikan menggantikan Haleluya yang gak kreatif itu. TC kan buat lagu itu, Hidup Muda-Mudi ada lagu itu ya. Bagus lagu itu. Tahu lagu itu? Ya. Selama Prapaskah orang menyanyikan itu. Ingat nanti malam ada lagu Hosana. Kita bisa coba lagu itu ya. Kita coba. Mari. Lagunya seperti ini. Hosana, Hosana.
Lagu ini tidak dinyanyikan sekali, tapi berulang-ulang dalam musik disebutnya ostinato. Harus dinyanyikan berulang-ulang. Jadi saudara-saudara bernyanyi dengan mengikuti saya. Ya, saya kasih aba-aba, nanti kita bagi kanon, saudara ikutin tangan saya. Terus saya nyanyi, kapan mulainya? Kalau saya nggak kasih stop, jangan stop. Ya, mari. Ya. Saudara? Lumayan kan? Lumayan. Lumayan. Memang nggak siap kan? Tapi kita bisa coba sesuatu yang baru dalam ibadah. Jadi orang lihat, oh Tuhannya kreatif. Kalau Prapaskah dia nyanyi suasananya seperti ini. Bisa apa? Ya. Tolong bikin. Di Indomo Nagumi ada. Oh tapi kamu jadi Nagumi. Nanti ada apa kata-katanya itu ada. Lalu minggu lilin ya. Visualisasi dapat menggunakan lilin yang dimatikan. Ada gereja masih. Oh, ada narasi, silakan. Jadi ada gereja yang bilang harus pakai lilin kalau Prapaskah seperti Advent gitu, ada jiplakannya gitu ya. Dulu kan nggak ada Prapaskah lilin, kemudian pakai lilin di Prapaskah. Lalu ribut lagi lilinnya 1 sampai 6 atau 6 sampai 1. Bingung juga kita. Bahasa Indonesia tuh susah kalau kita bilangnya Prapaskah 1 gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh enak, first Sunday England, jadi minggu pertama, minggu kedua Prapaskah. Dia berpikir gampang kan, logis lah 1. Kalau 1 ya 1, 2 ya 2, lilinnya nyala, 3 ya 3. Tapi mau membuat variasi oke lah. Ada yang membuat variasi dari 6 sampai 1 ya.
Senang dulu menyala, lalu kita matikan setiap sebelum ibadah, matikan satu di awalnya. Ini ada contoh kalimat pemadaman lilin. Minggu pertama kita hadir bersama di pagi atau sore ini pembaruan dalam ibadah dan selaku komunitas iman. Kita sudah saling menyapa, tertawa, berpelukan. Namun inilah saat untuk berefleksi dan hening bagi kita. Inilah hari Minggu pertama Prapaskah, masa untuk siaran hati. Tutuplah mata, tenang, dengarkanlah. Kita sedang memasuki waktu yang suci. Lilin-lilin Prapaskah telah menyala. Namun setelah 6 minggu ke depan, cahayanya akan perlahan meredup gelap. Karena kita sedang menceritakan kembali pengkhianatan atas Kristus, penderitaannya dan kematiannya. Kita melakukan hal ini karena dalam kasih kematian, dalam kisah kematian dan kebangkitan Kristus, Allah dinyatakan. Dalam transformasi ajaib dari kematian menjadi kehidupan, dari sebuah akhir yang menjadi sebuah awal, dan dalam sebuah titik akhir yang berubah menjadi sebuah sumber bagi banyak kemungkinan baru. Inilah inti suci dari iman kita, kebenaran yang mewujud dalam Kristus, bahwa Allah ada dalam masing-masing. Dan dengan tenang mengubah diri kita dan juga dunia. Dalam kesakitan dan penderitaannya, Yesus berbicara untuk setiap kesakitan dan kehilangan yang kita alami, dan memberikan janji pembaruan bagi kita. Ini adalah sebuah kisah lama, namun tetap memiliki kekuatan untuk menyingkapkan, menyembuhkan, menebus. Yesus ada pada inti iman kita, dalam kedalaman jiwa kita. Dia sedang menunggu kita, mengundang kita untuk meninggalkan hari-hari biasa kita dan berjalan bersamanya menyusuri perjalanan yang telah membawanya ke kayu salib. Dengarkanlah dalam keheningan, karena Yesus sedang memanggil kita. Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui kegelapan dan sakitnya ketidakadilan dalam dunia. Matikan satu lilin. Ya, bisa ditiup, bisa pakai alat ya. Alat kayak mangkok kecil, dimatikan. Dan gambarnya, matikan lilin kita coba. Di minggu kedua, kalau bersama dengan jemaat ada doanya. Minggu kedua juga lebih pendek. Itu ya. Terus, boleh kalau saudara bawa pulang lumayan. Bawa pulang ini, boleh bawa pulang kasih. Ada taman biaya. Ada berapa 1.000? Ya, jadi bisa lakukan itu enggak. Lalu minggu, nah bisa juga membuat air sebagai dekorasi ruangan ibadah. Mengingat Paskah adalah festival baptisan, ya jadi buatlah air, misalnya air yang mengalir, entah air terjun, entah air mengalir. Intinya berbunyi tapi nggak ribut. Jadi kalau sampai nggak berbunyi, kan nggak ada air. Di sini dibuat, di sana kebericik, bukan air mancur tapi air terjun. Ya. Baptisan. Punya makna Apa? ada makna. Iya, mengingatkan Paskah nanti ada baptisan. Paskah adalah peristiwa baptisan. Tapi Kalau misalnya pasanya nggak ada baptisan, punya makna. mengingatkan ada yang belum dilakukan oleh gereja. Nggak ada baptisan nggak apa-apa. Tapi kan Paskah itu peristiwa baptisan adalah peristiwa Paskah. Jadi mengingat. Tiap minggu juga nggak ada baptisan, tapi kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, mengulang janji baptisan. Jadi ada yang diingat. Kalau membuat begituan jangan nggak perlu dari minggu pertama. Ya, Pak. Air misalnya pada minggu keempat atau minggu kelima mulai ada air nanti sampai hari raya Paskah sesudah
Setelah minggu Paskah yang pertama baru bongkar. Jadi nggak harus ada gambar-gambar seperti ini, bisa mengingatkan itu. Boleh sekaligus lebih baik satu, kita mulai dulu dari satu, lalu kedua ya dari mana itu, dari kanan ya, nanti ke palem ke 7 gambar itu. Buat banner atau yang lain, pajangan-pajangan yang lain. Nah ini dari depan itu ada puasa, derma, ya apa itu? Puasa yang kiri atas, lalu gift ya, derma, lalu doa, lalu persiapan. Persiapan doa yang dari kaitan semua di sekitar sana. Di Prapaskah jangan dulu menyanyikan kepala yang berdarah, nanti di rumah nabung. Di Paskah jangan lagi menyanyikan kepala yang berdarah, nanti kan Yesus bangkit. Sering gereja terbalik-balik gitu. Lalu. Bisa juga gereja memberikan pengajaran himbauan agar umat menahan diri dari penyelenggaraan acara-acara besar. Misalnya ulang tahun, masih muda di gereja ini besar-besar, kalau jatuhnya Prapaskah. Penabisan, kadang-kadang ada penabisan gereja, ada pendeta atau penabisan penatua ya. Iya selalu ada. Ya oke lah, tapi jangan nggak usah pakai makan-makan, nggak usah gede-gedean. Tetap ini Prapaskah. Perkawinan ya boleh saja, tapi jangan dibuat pesta. Minggu Palem, minggu terakhir Prapaskah ini biasa juga disebut Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu ke-6 Prapaskah. Boleh Palem, boleh Palmarum, boleh Palma. Kalau bahasa Latinnya Palmarum. Di Turki ada panjang, ada 2 kelompok pembacaan, yaitu sebelum prosesi masuk tentang Yesus masuk kota Yerusalem, dan pembacaan biasa tentang kisah sengsara Yesus. Menurut salah satu Injil sinoptik, kalau menggunakan leksionari, kita tinggal ngikutin tahun ini Matius, Markus, atau Lukas. Kisah sengsara Yesus menurut Injil sinoptik, makanya minggu ini disebut Minggu Sengsara. Tapi hari Jumat besok kisah sengsara menurut Injil Yohanes. Makanya tidak disebut Jumat Sengsara, tapi Jumat Agung. Kenapa? Karena ada isinya dulu, baru ada judulnya. Isinya adalah pada Jumat itu kita mengenang sengsara Yesus menurut Yohanes. Dan menurut Yohanes peristiwa salib itu bukan peristiwa penghinaan, sebuah peristiwa agung. Yohanes itu salib adalah sebuah kemuliaan. Makanya disebutnya Jumat Agung. Semua bahasa di dunia juga sebutnya Jumat Agung. Good Friday, Good Friday. Semua bahasa itu Jumat ketika Yohanes mengenang memandang salib Kristus sebagai sebuah kemuliaan. Jadi berbeda. Di sini juga dibacakan kisah sengsara itu panjang juga. Kisah sengsara menurut Injil sinoptik. Yohanes panjang juga, ada 2 bait, 2 pasal ya, Yohanes 18 dan 19. Ada gereja yang membaca sepanjang 2 pasal itu? Nggak ada ya, gereja Protestan, gereja yang bapaknya mengatakan sola scriptura, hanya Alkitab itu, nggak suka baca Alkitab di dalam ibadah. Jangan panjang-panjang ya baca Alkitab. Iya. Nanti ini Ibu Ning akan membantu kita membuat devosi ya, jalan salib. Saudara mau menambahkan, misalnya jalan salib ada gambar, ada salib diperagakan. Di sini ya boleh. Ini membantu kita. Saya nggak pandai membuat ini karya.
Ya, sambil menunggu kita juga bisa membuat jemaat membawa ini di Minggu Palem ya, sebelum Jumat Agung Minggu Palem. Pada Jumat, kalau nggak ada daun ini, boleh juga daunnya agak panjang. Ada daun-daun lain di luar negeri lah, zaitun juga dibawa. Kalau daun pisang jangan yang terlalu gede, kan? Karena daun pisang itu menutupi, ya, dia ada celahnya, ya, mengganggu kepada yang kecil lah. Ya. Ada daun yang panjang kan lembet itu ada daun sirih rezeki atau apa gitu ya. Satu ini bisa bagus juga, cakep juga sirih rezeki. Nah, ya ini palem masih ya. Pakis ya itu ya. Nah, yang bisa membuat pajangan-pajangan seperti itu. Cantik kan untuk tata ruang. Yang jemaat membawa yang kecil. Waktu Minggu liturgi Palem dibacakan, lalu masuk ke dalam ruang gereja, bawa ini. Pulang nggak usah diambil. Kita lihat orang Katolik nempel ini di salibnya di rumah-rumah supaya tahun depan dia bawa lagi untuk Rabu Abu. Sudah kering di Rabu Abu. Nah, cantik, tapi jangan terlalu menutupi. Altar yang timbar, tetap salib tetap menonjol, altar minggu. Altar itu menutupi lagi. Bisa di pinggir. Di Minggu Palem karena ada pembacaan kisah sengsara menurut Injil Sinoptik, bisa juga mulai membuat itu gua itu ya, Golgota. Gambar sebelumnya deh, gambar sebelumnya. Ya. Ya, silakan. Iya. Aman. Jadi kali kan kita banyak visualisasi. Tidak harus sekaligus di minggu pertama. Prapaskah, tapi sedikit demi sedikit, nggak usah kebongkar, di minggu kedua dibongkar itu nggak perlu ditambah. Jadi saya bilang kalau air misalnya di minggu ke-5 baru air, minggu pertama belum, mungkin baru gambar salib aja. Terus minggu kedua ditambah salib, ada artinya tadi, ada roti, ada derma, ada itu tambah. Ketiga mulai ada apa? 4 ada air, kelima baru ada keenam baru ada ini. Itu dua misalnya ditambah. Kalau musim semi memang ini karena lem itu artinya semi, semuanya semi. Di Eropa berarti di kita yang kembang-kembang. Ini sangat simpel sekali. Jemaat yang baru datang pun diberi ini, kemudian kita
kita rancang, kita buat salib kita sambil kita nyanyi salibmu, 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 salibmu. Sambil ini terus dipegang sampai selesai. Jadi benar-benar kita mulai membuat salib itu, kemudian sampai selesai kita bisa pegang salib kita. Sangat gampang. Diletakkan saja. Ya. Kemudian kita tali. Talinya bisa menyilang. Kemudian satunya lagi juga disilakan. Ya, depan belum dapat tali, Mas. Kemudian talinya kita sirkulkan saja. Di atas saja. Ini suara. Pendek. Ya, jadinya seperti ini. Kita bisa bagikan ini sebelum ibadah dimulai, gitu ya. Terus nanti kita kasih tahu bahwa kita akan membuat salib kita bersama-sama. Ini sangat mudah dan bisa dikerjakan oleh semua yang hadir, termasuk anak-anak jika saat itu ada anak-anak yang mengikuti ibadah bersama dengan kita. Talinya. Oh, ininya ya. Sudah semua sudah bisa membuatnya? Ya, seperti ini. Satu lagi yang lebih lebih susah, gitu ya, karena mungkin harus diajarkan berulang-ulang kepada jemaat atau mungkin kita panitia bisa menyediakannya sebelum hari H.